Shalom Bapak Ibu sekalian. Di dalam hidup ini acap kali ada sesuatu yang kita takutkan. Kita berharap itu tidak terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Tetapi satu hal yang pasti, rancangan Tuhan atas setiap kita itu pasti baik. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, itu pasti baik. Sesuatu yang menurut kita, itu kalau terjadi itu tidak baik untuk kita. Sehingga kita takut itu terjadi. Kita minta Tuhan agar itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi, kenapa? Supaya kita boleh lihat. Sesuatu yang menurut kita kalau terjadi itu tidak baik, apabila Tuhan campur tangan dan turut bekerja, maka tidak ada satupun yang tidak baik. Semuanya hasilnya pasti baik. Saya mau bersaksi Bapak Ibu sekalian, COVID itu sudah hampir 2 tahun. Mulai dari akhir Maret 2020, saya sudah nggak berani kemana-mana karena COVID. Kenapa saya nggak berani kemana-mana? Karena saya pikir saya sudah lanjut usia. Saat itu usia saya 72 tahun. Maka dari itu saya tidak pelayanan kemana-mana, saya tidak berangkat kemana-mana, saya cuma ada di kota Banjarmasin. Berjalannya COVID bukan sebulan 2 bulan, tetapi setahun lewat dan ini memasukin 2 tahun. Saya selalu bersyukur, Tuhan, anugerah perlindungan Tuhan atas kesehatan saya sempurna, sehingga setiap kali COVID saya tidak terkena. Waktu virus Delta itu anak saya, menantu saya, cucu saya ada yang kena. Tuhan pun luputkan saya. Waktu Omikron itu awal di bulan April, itu pun di rumah saya, cucu saya, buyut saya, bahkan pembantu-pembantu yang di rumah, semuanya pun kena. Padahal sebelumnya saya tidur dengan 2 cucu saya yang ternyata positif dan Tuhan pun luputkan. Saya pun tidak apa-apa. Saya bersyukur. Kenapa? Saya selalu bilang, Tuhan luputkan saya daripada virus apapun, termasuk virus COVID. Sebab saya punya tanggung jawab besar. Ada 20 orang tukang yang setiap hari saya atur, yang saya awasin untuk pekerjaannya. Sebab tanpa saya atur, tanpa saya awasin, saya takut salah, saya takut mereka kerjanya tidak benar. Maka dari itu, setiap hari saya tidak bisa kemana-mana, terikat tanggung jawab dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore mengatur tukang-tukang itu. Saya katakan dengan anak saya, Mami berdoa biar Mami tidak kena COVID. Kalau enggak, Mami harus 2 minggu, 10 hari, tukang itu enggak kerja. Tetapi rancangan manusia beda dengan rencana Tuhan. Tuhan izinkan 14 Februari malam ketika saya tes PCR saya dinyatakan positif. Maka mulai dari tanggal 15 saya sudah isoman. Saya pikir kalau saya isoman, bagaimana tukang saya kerja? Pasti tidak ada progresnya, pasti yang tidak ada yang mereka kerjakan. Ternyata Tuhan kasih cara. Setiap hari saya tidur di LB dan tukang saya kerja cuma nyebrang aja. Jalan kaki cuma 10 meter, 15 meter. Tuhan kasih saya hikmat. Setiap hari pekerjaan tukang divideokan, bagian mana, lantai 1, lantai 2, lantai 3, bahkan lantai 4. Saya melihat apa yang mereka kerjakan lewat video. Dan setelah itu, setelah jam 5 mereka pulang semua, maka setengah 6 saya naik ke bangunan, saya periksa apa yang sudah mereka kerjakan, lalu saya anahkan. Saya bicara juga per video, per WA, besok harinya apa yang mereka kerjakan.
Komunikasi dengan demikian ternyata semuanya sejahtera, semuanya berjalan dengan lancar. Dan Tuhan buat walaupun saya positif, saya nggak apa-apa. Saya nggak batuk, saya nggak sesak napas, saya nggak apa-apa. Hanya saya harus isoman supaya tidak menularkan ke orang lain. Keadaan tubuh saya semuanya nggak apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, yang saya takutkan kalau saya positif saya nggak bisa kerja. Ternyata saya positif, saya tetap bisa kerja, tetap awasin tukang, dan tukang-tukang saya tetap bekerja dengan baik. Progres bangunan betul-betul sesuai, dan saya boleh mengatur mereka dengan cara yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, apabila hal-hal yang kita takutkan di dalam hidup kita, yang kita tidak mau itu terjadi, saya jaga vitamin, saya jaga semuanya, jaga jarak, lakukan progres semuanya. Kita nggak mau itu terjadi. Tapi apabila Tuhan izinkan terjadi, ternyata yang kita takutkan itu tidak apa-apa. Tidak mendatangkan segala sesuatunya. Semuanya berjalan seperti biasa, santai. Disitulah Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam hidup ini kita harus percaya 100% kepada Tuhan. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya, kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan atas saudara dan saya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Apabila Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita tetap mengucap syukur, melewatinya dengan ucapan syukur, maka Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan solusi, sehingga segala sesuatu itu membuat kita tetap nyaman. Dan Tuhan izinkan saya 10 hari, 12 hari saya istirahat total di kamar. Hal itu tidak akan bisa terjadi. Saya bisa tidur, saya bisa istirahat total di kamar. Tetapi saya tetap lihat tukang jam 5:30 sore mengarahkan. Itu sebabnya kalau enggak, saya tidak punya waktu untuk istirahat. Tuhan punya cara yang kita tidak pernah pikirkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya sering katakan, apabila 1 ditambah 1 itu adalah 2, dimanapun 1 ditambah 1 itu 2. Apabila satunya saya dan satunya Tuhan, saya plus Tuhan itu bukan 2, tetapi tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas. Tuhan izinkan saya positif COVID, tetapi saya tidak merasakan apapun. Saya cuma hari pertama aja saya kedingin-dingin menggigil, lalu saya demam positif. Hari-hari selanjutnya saya biasa, nggak apa-apa, saya lewati semuanya dengan biasa. Saya bisa istirahat, saya mengatur pekerjaannya dengan baik, walaupun di usia saya 74 tahun ini. Bapak Ibu lihat, saya hari ini sehat. Saya sudah bebas dari semuanya. Minggu yang lalu saya tidak take video, karena saya tidak mau menularkan orang lain. Tetapi hari ini saya sudah beribadah, saya sudah sehat. Besok saya boleh khotbah untuk saya juga nggak tahu untuk persekutuan doa katanya bangsa-bangsa via TV, via online. Terus minggu depan saya sudah khotbah di minggu pertama. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita percaya, kita biarkan rencana Tuhan yang jadi di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang bekerja di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Berserah total dengan Tuhan, dan engkau akan melihat Tuhan campur tangan dan turut bekerja atas apapun yang kau lakukan, dan semuanya mendatangkan kebaikan. Amin.